Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tamami pada kali ini pada bahasan inti. Yang kemarin adalah pra inti, bahas tentang kalimah, tentang isim, fi'il, dan ciri-cirinya serta penggunaannya. Sekarang bahas tentang tarkib. Tarkib adalah susunan kata. Jadi kata itu disusun. Itu namanya tarkib atau susunan kalimah. Satu yang dipahami adalah ada yang namanya mubtada. Mubtada itu apa? Isim pertama. Untuk pemula mudah, untuk kritik tidak usah sulit-sulit. Mubtada itu isim pertama. Kalau ada kalimat isim kok pada awal kata, berarti mubtada gitu aja. Jadi mudah. Mubtada ada isim pertama. Mubtada dibaca rafa. Syaratnya mubtada bisa jadi mubtada itu harus berupa isim ma'rifat. Yang kemarin sudah diterangkan apa itu isim ma'rifat yang ada 6 itu. Yang kedua khobar. Khobar itu isim kedua. Setelah mubtada isim pertama, yang isim kedua namanya khobar. Mudah gitu aja. Lalu khobar dibaca apa? Dibaca rafa. Yang ketiga fi'il. Fi'il adalah kata kerja. Kata yang menunjukkan pekerjaan berarti dia fi'il. Hukumnya apa? Mabni. Seperti sudah diterangkan kemarin, ada fi'il mandi berarti mabni fathah. Fi'il amar berarti mabni sukun atau mabni jazm. Lalu tinggal fi'il mudhari' mu'rab. Mu'rab sebelum dimasuki amil nasib dengan amil jazm berarti dibaca rafa. Raf'ul mudhari' alladzi tajarrada an nasibin wa jazimin ta'abbada. Dibaca rafa. Setelah itu fa'il. Fa'il itu apa? Pelaku. Dibaca apa? Rafa. Nah ini naibul fa'il, pengganti fa'il. Kalau fa'ilnya dibuang berarti diganti ini naibul fa'il. Pengganti fa'il. Dibaca apa? Rafa. Sama dengan fa'ilnya. Lalu yang keenam maf'ul. Maf'ul itu apa? Sasaran atau objek. Dibaca apa? Nasab. Jadi mubtada rafa, khobar rafa, fi'il mabni, fa'il rafa, naibul fa'il rafa, maf'ul nasab. Yang najab hanya satu. Lalu majrur. Majrur itu apa? Isim yang dimasuki huruf jar. Ada kalimat isim yang dimasuki huruf jar berarti dia namanya majrur. Sesuatu yang dibaca apa? Berarti i'rabnya jar. Lalu yang kedelapan madruf. Madruf itu apa? Isim yang dimasuki huruf dzaraf. Setelah huruf dzaraf berarti namanya madruf. Setelah huruf jar namanya majrur. Nah, hukumnya sama-sama dibaca jar. Madruf juga dibaca jar. Nomor 9 mudhaf. Mudhaf itu apa? Isim yang disandarkan. Jadi ada isim yang disandarkan namanya mudhaf. Isim yang disandari namanya mudhaf ilaih. Isim yang disandari. Kalau yang mudhaf sesuai dengan tarkib. Kalau dia posisinya jadi mubtada berarti rafa. Posisinya jadi khobar berarti rafa. Jadi tergantung dia tarkibnya jadi apa? Jadi fa'il berarti rafa. Kalau majrur atau mudhaf ilaih berarti harus dibaca jar. Lanjut contoh mubtada khobar. At-tilmidzu nasyitun. At-tilmidzu ini kalimat apa? Isim atau fi'il? Isim. Cirinya apa? Dimasuki al. Lalu karena ini isim pertama, syaratnya mubtada harus ma'rifat. Ma'rifat dari mana? Cirinya ma'rifat dari mananya? Berarti dimasuki al. Ini yang pertama ada alnya. Oh, berarti layak dijadikan mubtada karena sesuai dengan syaratnya sudah. Syaratnya harus ma'rifat, syaratnya harus isim pada awal kalimat masuk. Mubtada dibaca apa? Rafa. Tanda rafa dengan dhammah dzu ini. Tandanya dengan dhammah. Lalu nasyitun ini jadi khobar. Mengapa isim kedua? Jadi setelah mubtada khobar. Untuk pemula gitu anak-anak SD, anak MI itu tidak usah sulit-sulit. Jadi setelah mubtada berarti khobar gitu aja. Khobar dibaca apa? Dibaca rafa. Ini khobar dibaca rafa. Contoh fi'il fa'il maf'ul. Nasara zaitun amron. Nasara artinya menolong, zaitun nama orang, amron juga nama orang. Nasara ini fi'il. Mengapa? Karena artinya menunjukkan kata kerja. Nasara menolong. Zaitun berarti sebagai pelaku. Dibaca apa? Rafa. Fa'il berarti. Ini fa'il.
pelaku, dibaca rafa. Tanda rafanya dengan doma. Seperti kemarin sudah itu ada i'rab itu tanda-tandanya. Setelah itu amron jadi maf'ul. Mengapa sasaran? Nasoro menolong Zaidun, siapa Zaid? Jadi yang pelakunya Zaid, pekerjaan namanya Nasoro, lalu yang ditolong sasarannya berarti amron. Nah, amron inilah namanya maf'ul. Ini maf'ul sasaran. Dibaca apa? Dibaca nasab. Jadi amronnya jadi maf'ul dibaca nasab. Kenapa? Karena jatuh setelah fi'il dan fa'il. Jadi fi'il, fa'il, maf'ul. Untuk pertama, anak pemula dibiasakan ke fi'il, fa'il, maf'ul. Walaupun nanti ada dibolak-balik. Maf'ulnya di depan, fa'ilnya di depan, macam-macam nanti. Contoh naibul fa'il, pengganti fa'il. Nusiro amrun. Nusiro amrun. Nusiro ditolong, amrun siapa Umar. Zaidunnya dibuang. Kalau fa'ilnya dibuang, maf'ulnya mengganti posisinya fa'il. Karena mengganti posisinya fa'il yang notabene fa'il itu dibaca rafa, berarti naibul fa'ilnya penggantinya fa'il juga harus dibaca rafa. Lah fi'ilnya harus dimabnikan majhul seperti keterangan kemarin itu. Kalau fi'il mandi di dhammah huruf yang pertama dibaca kasroh, huruf sebelum akhir menjadi nusiro amrun. Jar majrur, ini yang contoh majrur fil masjidi. Fi ini huruf jar, masjidi namanya majrur. Kalimah isim yang dimasi huruf jar. Kalau yang dimasi huruf jar ini pasti kalimah isim, tidak boleh fi'il. Mengapa? Karena jar ini hanya masuk pada di isim, tidak boleh i'rab jar masuk pada fi'il. Jadi ini dibatasi fil masjidi ini karena dimasi huruf jar akhirnya dibaca majrur. Lalu keterangan lebih lanjut tentang mubtada dan khobar. Nah, saya bikin skema bahwa ini mubtada. Mubtada ini ada dua, ada isim dohir, ada mubtada isim domir. Khobar juga ada dua, ada khobar jumlah, ada khobar syibhul jumlah. Khobar mubtada ada dua isim dohir, contohnya zaitun qaimun. Zaitun utawi zaid qaimun iku wong kang ngadeg. Zaitun tarkibnya jadi mubtada, qaimun jadi khobar. Inilah bahasan utamanya zaitun. Zaitun ini isim dohir, isim yang jelas namanya orang, itu isim dohir. Yang kedua isim domir, kata ganti. Ha ini huwa qaimun, huwa utawi ndek lanang siji, dia lagi satu, qaimun itu wong kang ngadeg. Jadi inilah isim domir. Ada yang mubtadanya berupa isim dohir, ada yang mubtada berupa isim domir. Yang kedua khobar. Khobar ada dua. Ini yang agak perlu diperhatikan sedikit. Untuk pemula memang agak sedikit sulit. Bukan sulit tapi sedikit sulit. Khobar ada dua. Ada nama khobar jumlah. Ada khobar syibhul jumlah. Menyerupai jumlah. Jumlah ada dua. Ada jumlah ismiyah. Ini ada jumlah fi'liyah. Ini hanya sebuah nama. Ismiyah berarti serupa dengan isim. Maksudnya bagaimana? Itu terdiri dari mubtada dan khobar. Susunannya itu dari mubtada dan khobar. Yang pertama isim, makanya dinamakan ismiyah. Fi'liyah berarti yang pertama fi'il, serupa fi'il. Bangsa fi'il, fi'liyah berarti susunannya terdiri dari fi'il, fa'il, atau fi'il, fa'il, maf'ul. Kalau fi'ilnya muta'addi, berarti dia ada maf'ulnya, fi'il, fa'il, maf'ul. Lalu contohnya yang mubtada khobar, zaitun abuhu qaimun. Zaitun utawi Zaid, kani bahasan tentang khobar, abuhu iku utawi bapake Zaid, qaimun iku wong kang ngadeg. Jadi abuhu ini namanya khobar jumlah. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Mengapa khobar jumlah ismiyah? Karena ini terdiri dari mubtada dan khobar. Khobarnya ini double. Jadi ini susunan tersendiri, jumlah tersendiri. Jumlah inilah yang menjadi khobarnya zaitun. Ini jumlah mu'ismiyah, terdiri dari mubtada dan khobar. Dan ini harus ada robit. Robit ada penghubung, ini domir. Domir yang kembali kepada mubtada. Kalau khobar jumlah, ini harus ada robit. Robit itu domir yang kembali kepada mubtada. Supaya jumlahnya ini ada yang mengikatkan, menerangkan tentang ini, menghubungkan ke mubtada. Yang kedua, jumlah fi'liyah. Khobar jumlah fi'liyah.
Jumlahnya terdiri dari fi'il fa'il. Contohnya Zaitun koma abuhu. Redaksinya hampir sama, cuman susunannya yang berbeda. Zaitun utawi Zaid koma iku ngadeg sopo abuhu sopo bapak Zaid. Ini tetap ada domir di jumlah ini, jumlah fi'liyah ini harus ada robit yang kembali kepada Zaid supaya ada hubungan antara mubtada dengan khobar. Mengapa? Karena intinya dari khobar itu adalah menyempurnakan makna mubtada. Mutimun faedah. Al-khobaru juzul mutimul faedah. Dia menyempurnakan mubtada, menyempurnakan faedah dari mubtada. Adanya khobar itu ya menerangkan tentang keadaan mubtada. Zaitun utai Zaid iku koma iku ngadeg. Sapa sing ngadeg? Abuhu, bapake Zaid. Ini masih ada hubungan ke sini. Lah ini namanya robit, penghubung, robit atau aid boleh robit. Yang kedua syibhul jumlah. Khobar yang berupa syibhul jumlah. Syibhul jumlah ada dua, dzaraf madruf dan jar majrur. Dzaraf madruf terdiri dari huruf dzaraf dan madruf, isim yang dimasuki dzaraf. Contohnya al-malu intaka. Maaf ini tidak saya lupa tidak diharokati. Al-malu utai bondo iku intaka iku tetep ing dalam sanding ira. Inta ini dzaraf. Karena iki madruf. Ini khobar. Khobar bukan jumlah tapi syibhul jumlah, menyerupai jumlah. Al-malu utawi bondo iku intaka iku tetap ing dalam sanding ira. Khobar yang terdiri dari dzaraf dan madruf. Yang kedua, syibhul jumlah yang kedua adalah jar majrur. Khobarnya terdiri dari jar dan majrur. Contohnya Zaitun fil masjidi. Zaitun utawi Zaid mubtada, fil masjidi iku tetap ing dalam masjid. Ini dari jar fi jar masjidi majrur. Fil masjidi jar majrur ini menjadi khobarnya Zaitun. Nah, inilah namanya khobar syibhul jumlah. Khobar syibhul jumlah. Tambahan keterangan sedikit. Khobar ini sebenarnya saya ulang ada dua, ada namanya khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Ghairu mufrad itu terdiri dari satu kata seperti ini. Zaitun qaimun, ini satu kata. Ada yang untuk definisi yang lain boleh. Khobar mufrad itu apa? Khobar yang tidak terbikin dari jumlah dan tidak juga terbikin dari syibhul jumlah, boleh khobar mufrad. Nah, yang khobar jumlah sama syibhul jumlah ini namanya khobar ghairu mufrad. Khobar yang tidak mufrad, tidak satu kata, tapi dari beberapa kata. Ini dari jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah atau dari dzaraf madruf atau jar majrur. Untuk pemula gitu aja. Yang penting anak itu mudah untuk memaham. Jadi kriteria yang kira-kira mudah untuk dipaham anak. Jadi khobar saya ulangi ada dua, ada namanya khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad yang kayak ini, yang pertama ini kok Zaitun qaimun, huwa qaimun, jadi khobarnya itu hanya satu kata. Kalau khobar ghairu mufrad, khobarnya dari lebih satu kata, satu kalimah. Ini abuhu qaimun lebih satu kalimah, koma abuhu lebih dari satu kalimah, indaka lebih dari satu kalimah, fil majidi lebih dari satu kalimah. Jadi untuk pemula semacam itu. Boleh nanti kriteria sama dengan berbeda tapi maksudnya sama. Lanjut, khobar. Khobar itu harus sesuai dengan mubtada. Khobar harus sesuai dengan mubtada dalam apanya? Dalam jumlah dan jenisnya. Jumlah itu ya 1, 2, dan jamak. Mufrad tasniah jamak. Mufrad tasniah jamak berarti jumlah. Jenisnya berarti mudzakkar sama muannas, laki-laki dan perempuan. Contohnya Zaitun qaimun. Qaimun ini dari segi jumlah ini mufrad. Sama enggak dengan mubtada'nya? Sama. Zaitun juga mufrad. Lalu dari jenis qaimun ini mudzakkar laki-laki. Sama dengan mubtada'nya? Sama. Ini Zaitun juga mudzakkar. Zaitun tabibun ini juga sama. Tabibun ini apa? Dari jumlahnya ini mufrad. Dari jenisnya ini mudzakkar, ini juga sama. Lanjut, ini tidak ada contoh yang mu'annas ya, tidak ada. Tapi intinya begitu, keterangannya macam-macam. Kalau misalnya ini
Hindun tobibatun, misalnya Hindun tobibatun tidak boleh, Hindun tobibun tidak boleh. Jadi khobar harus menyesuaikan mubtada dalam apanya? Dalam jumlah dan jenisnya. Lanjut, mubtada syaratnya harus makrifat. Ini untuk ilmu dasar harus ditekankan bahwa mubtada syaratnya harus makrifat. Kalau tidak makrifat artinya berupa nakirah tidak boleh. Tapi ada mubtada yang boleh nakirah jika tidak makrifat, dia berupa nakirah jika satu ditakwili masdar. Dia berubah kan bukan berupa isim tapi berupa fi'il. Contohnya wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu ini kan fi'il mudhari'. Lalu ini ada an masdariyah. An masdariyah dengan fi'ilnya ini ditakwil menjadi masdar, menjadi siyamukum. Masdar soma yasumu siyaman. Siyamukum khairul lakum. Jadi boleh fi'il. Jadi mubtada asalkan ditakwil. Ditakwil menjadi masdar, isim masdar. Yang kedua, didahului istifham. Hal rajulun fikum. Rajulun ini bukan makrifat, ini nakirah. Tapi boleh jadi mubtada karena didahului oleh hal, huruf istifham kata tanya hal. Hal rajulum ana ta utahe wong lanang iku fikum iku tetep ing dalam sanding ira. Nah, jadi ini mubtada berupa nakirah boleh asalkan didahului istifham kata tanya. Yang ketiga, dimudhafkan talibu ihsanin hadirun. Walaupun mudhaf ilaihnya ini bukan makrifat, ini nakirah, ini juga nakirah asalkan dimudhafkan, ini boleh jadi mubtada. Talibu ihsani utawi wong kang luru kebagusan iku hadirun iku teka sapa talib. Jadi ini jadi mubtada, ini jadi khobar. Mubtada bukan ma'rifat, ini nakirah. Boleh asalkan dimudhafkan, disandarkan. Yang keempat didahului nafi. Contohnya madzalimun najihun. Madzalimun ora ana utawi wong kang dolim iku najihun iku bejo, iku untung. Madzalimun ini nakirah. Bukan ma'rifat, tapi boleh jadi mubtada. Mengapa? Karena didahului manafi, artinya ora, tidak. Boleh. Yang kelima, disifati. Rajulun karimun indana. Rajulun utawi wong lanang, karimun kang mulya sapa rajul, iku indana, iku tetep sanding ingsun, sanding kita. Rajulun, ini nakira. Boleh jadi mubtada walaupun tidak ma'rifat, karena ini ada sifatnya. Disifati oleh karimun, boleh. Walaupun nakirah, yang penting ini ada sifatnya. Yang terakhir, khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Contohnya, fiddari rajulun. Fiddari ikut tetap ing dalam omah, rajulun utawi wong lanang. Rajulun ini nakirah. Boleh, karena khobarnya dibikin muqaddam, didahulukan. Khobar muqaddam, mubtada muakhir. Amal fasli ustadun. Amal fasli ikut tetap ing dalam ngarep kelas ustadun utawi guru. Iki dadi khobar muqaddam, khobar yang didahulukan boleh walaupun mubtada'nya berupa isim nakirah. Sebenarnya masih banyak sekali di dalam keterangan di Syarah Ibnu Aqil bahwa isim nakirah yang boleh jadi makrifat itu masih banyak sekali. Cuman yang saya tampilkan ini yang sangat sering terjadi di penulisan. Wallahu alam bishawab.